berbalik arah ke sebelumnya yang sudah terjadi. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapi false break out? Nah, caranya kita harus memahami bahwa level support dan resisten ini bukan sebagai angka pasti titik harga pasti, melainkan sebagai zona. Bisa lihat contoh di sini ada level support 1.000 ya. Ini bukan angka pasti ya, ini lebih penting, ini lebih bagus cerita. Dilihat ini sudah di kotak hijau, ditandai bahwa ini adalah zona. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut ini berkaitan dengan bagaimana kita mengantisipasi apabila jadi false breakout, bagaimana entry-nya dan juga exit-nya ya, agar tidak terkena volatility dari itu sendiri. Kemudian nah ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya teman-teman bisa lihat di poin 2 dan 1 ini. Di poin 2 di sini adalah harga tertinggi di sekitar bulan September ya, Agustus September. Nah, kemudian harga berbalik arah terlebih dahulu, kemudian dia naik kembali ya, di poin 1 ini tidak lebih di poin 2. Kemudian di yang terbaru, harga terbaru di sini teman-teman bisa melihat ini melebihi dari harga tertinggi sebelumnya. Padahal sebenarnya ini jika dilihat secara kilas ini sesuai dengan level resisten yang sudah kita gambarkan sebelumnya gitu. Jadi kembali lagi resisten ataupun support di sini kita harus mengartikan bahwa ini bukan angka harga pasti, melainkan sebuah zona. Jadi kalau contohnya ketika teman-teman melakukan penjualan itu atau short, terus mengantisipasi sell stopnya itu di harga tertinggi, maka pastinya di sini akan kena SL ya, terus harganya balik lagi sesuai dengan plan gitu. Jadi kan sangat disayangkan gitu ketika teman-teman benar-benar setting SL-nya di harga tertinggi. Alangkah baiknya karena ini zona, jadi kita ada semacam mengantisipasinya dengan cara menaikkan sedikit SL-nya gitu, dari harga tertinggi seperti itu. Nah, ini kemudian tips untuk menentukan support ataupun resisten ya. Pertama ada level psikologis, kemudian juga ada swing high dan swing low, dan terakhir ada pivot point. Nah, ini level psikologis itu merupakan level angka bulat tertentu yang merujuk pada suatu level harga yang mudah diingat. Ini contohnya ada USD Japanese Yen, di mana harganya bisa teman-teman lihat. Contohnya ini 103.00. Nah, sedangkan di chartnya sendiri ini dengan mudah gitu bisa kita lihat per satu poin itu bisa ditandai level-level psikologis tadi dari mulai 102, 103, 104 sampai 105. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat contohnya angka 104 ini ada beberapa kali pengujian level support ya, ada sekitar 4 kali, menandakan bahwa di area tersebut ya supportnya cukup kuat ya, kuat dan valid sebelum pada akhirnya dia ditembus atau di break, dan kemudian dia mantul lagi di level psikologis 103. Kemudian dia pullback dan dia menembus lagi sampai level psikologis 102 gitu. Jadi menandakan level psikologis di sini cukup valid ya, karena berkaitan juga dengan institusi keuangan di mana bank-bank besar seringkali menempatkan ordernya di sekitar level psikologis tersebut. Seperti itu. Kemudian bagaimana menentukan support dan resisten ya dengan swing high dan swing low. Swing high dan swing low ini merujuk pada ayunan tertinggi dan terendah pada level suatu harga yang membentuk area supply dan demand. Semakin tajamnya berarti bisa diartikan bahwa terdapat banyak seller di area tersebut ya. Ini contohnya swing high dan juga swing low, bisa lihat. Nanti kita akan contohkan di chartnya ya.
lebih seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara pivot point. Ya, pivot point ini level harga dengan menggunakan kita bisa menentukan level-level support dan resisten dari harga periode sebelumnya. Pivot point ini berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga close. Jadi ini semacam ada rumus tertentu menggunakan pivot point ini, di mana biasanya dari orang-orang pada umumnya sudah ada kalkulator gitu, sudah menggunakan kalkulator untuk menghitung secara otomatis pivot point dari level-level untuk menentukan support ataupun resistennya. Itu juga kita contohkan ya untuk pivot point-nya seperti apa gitu, level-levelnya. Selanjutnya juga, nah ini biasanya nih orang-orang melakukan kesalahan dalam menentukan support dan resisten. Pertama, asal meletakkan sembarang area. Teman-teman bisa lihat contohnya di bawah, ini ada dua time frame yang berbeda ya, dua waktu yang berbeda. Yang pertama ada di time frame yang lebih kecil, ya dimana mungkin di sini contohnya bisa di garis di banyak level ya, semakin kecil time frame-nya maka semakin banyak pasti kan untuk menentukan area-areanya. Dan ketika kita ubah time frame-nya menjadi time frame yang lebih besar, maka yang terjadi adalah banyak garis-garis yang bisa dibilang mengganggu dan membingungkan ya. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 2, terlalu banyak garis yang membingungkan. Nah ini kan pusing gitu kalau melihat dari garis-garis ini ya. Gimana sebenarnya bisa kita sederhanakan lebih mudah di level-level yang paling banyak disentuh gitu ya. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat di paling atas ini ada beberapa harga yang menguji area resisten. Walaupun harganya ini bisa dibilang kan melebihinya jauh gitu ya. Dan harga yang selanjutnya pun bisa kita lihat setelah dia berbalik arah ini menguji support. Ya. Nah, ini bisa lebih mudah lah, bisa lebih sederhana. Jadi kita menyederhanakan tampilan yang kita akan analisa gitu. Nah, ini contoh selanjutnya terlalu kaku. Dan terlalu kaku di sini bisa jadi harga bergerak sampai ke titik terendah dari suatu pergerakan harga, dan dia ternyata balik lagi ya, pullback terlebih dahulu, kemudian menguji level support lagi. Nah, sebenarnya kita bisa dengan menyederhanakan, tidak usah terlalu baku terkait dengan rules-rulesnya. Dalam artian di sini karena di sini harganya memantul secara signifikan, jadi kita bisa melihat harga di body candle terakhir ya, dan dibandingkan dengan titik terendah di level selanjutnya, di level support selanjutnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan garis ya di support di harga terendah sebelumnya gitu. Karena pasti ketika time frame-nya, sekali lagi ketika time frame-nya kita ubah menjadi time frame yang lebih besar, pasti akan banyak, jadi akan membuat. Nah kemudian ini adalah contohnya yang tadi ya, memberlakukan seperti batas mutlak, di mana tadi yang sudah dicontohkan sebelumnya ada level-level resisten ataupun support. Di sini dikaitkan dengan satu harga pasti gitu, sedangkan support dan resisten sendiri kan adalah zona ya. Maka tadi resikonya adalah ya kena stop loss sebelum dia dilanjutkan ke harga sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Jadi sebaiknya tidak memperlakukan seperti batas mutlak. Nah kemudian selanjutnya manfaat dari support dan resisten itu sendiri. Nah di sini ada beberapa poin ya, ada 3 poin. Pertama ada menunjukkan terjadinya tren. Ya, dengan kita mengetahui support dan resisten itu, pada hakikatnya setelah harga menembus atau break dari suatu level support atau resisten, kita bisa menentukan atau menganalisa bahwa hal tersebut adalah indikasi atau dimulainya sebuah tren ya, ataupun ya tren ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga menentukan posisi entry. Posisi entry
entry ditentukan setelah harga di close di atas atau di bawah zona support resistennya. Nanti akan kita lanjutkan ke chart ya secara langsung. Dan yang terakhir adalah mengetahui posisi exit. Support dan resisten juga bisa dijadikan sebagai patokan exit ya atau close posisi, terutama dalam menentukan stop loss dan juga target ya, take profit. Nah ini juga adalah faktor pendukung untuk menentukan support dan resisten. Pertama ada trend line ya, seperti yang sudah dibahas di periode sebelumnya. Trend line ini bisa dijadikan suatu acuan untuk menentukan support atau resisten. Dan selanjutnya ada juga Fibonacci retracement ya. Ini juga sama, nanti akan kita bahas langsung di chartnya ya. Fibonacci mungkin teman-teman yang sering mendengar Fibonacci ya, ini ulasan singkat. Ya, Fibonacci itu merupakan ya ahli matematika ya pada zaman sekitar ya ahli matematika di Eropa sekitar tahun 1200-300-an. Nah itu merupakan ya cukup terkenal dan dia menemukan suatu rumus dari angka matematika dan pada akhirnya bisa digunakan juga di trading ya dimulai dari 1900-an pada tahun 1900-an. Dan ini adalah level-level Fibonacci yang sering diperhitungkan oleh para trader ya, mulai dari 38,2%, kemudian 50% dan 61,8%. Nanti juga kita akan contohkan menggunakan Fibonacci retracement. Nah ini menentukan support dan juga atau resisten dengan menggunakan trend line. Jadi semakin banyak faktor pendukungnya maka bisa dibilang ya semakin valid juga. Gitu ya. Sebagai contoh di sini yang hijau di sini adalah area resisten sebelumnya. Kemudian di pergerakan harga yang terbaru ini ada bisa kita lihat ya secara singkat bahwa terjadi tren kenaikan harga di mana harga sempat menembus di area resisten sebelumnya di area hijau dan kemudian pullback terlebih dahulu ke area mendekati trend line ya, bisa teman-teman lihat di tanda panah hijau ini, dan di area trend line tersebut membentuk support baru. Jadi semakin banyak faktor pendukungnya termasuk di sini menggunakan trend line, maka bisa dikatakan semakin valid dan juga semakin akurat juga ya support atau level resisten dari suatu gerakan harga tersebut. Nah kemudian di sini ada Fibonacci retracement. Ini cara menggunakan Fibonacci ya ditarik dari swing high sampai dengan swing low ya, suatu pergerakan harga ya. Nanti bisa ditentukan juga terlihat nilai-nilai dari Fibonacci itu sendiri. Nah ini ditambahkan di sini bisa kita lihat ada level support sebelumnya, support lama. Di sini bisa teman-teman lihat dan pergerakan harga sudah berhasil break atau menembus dari support lama tersebut dan kemudian pada akhirnya terjadi retracement atau pullback ya di sekitar area atau sekitar nilai Fibonacci di antara 0,5 sampai dengan 0,618. Jadi intinya nanti Fibonacci retracement ini di level-level yang sudah ditentukan ini ya, kemungkinan terjadinya pullback itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang tadi ya semakin banyak faktor pendukung baik itu support atau resisten, maka probabilitas keberhasilan analisa kita akan semakin besar. Nah ini kita akan contohkan ya beberapa dari yang sudah kita bahas tadi di chart. Kita akan mulai dari flipping. Di sini bisa kita lihat sebelumnya di sini adalah support ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah level support ya, ada beberapa kali menguji level ini di sekitar harga 1.24 ya. Kalau dibulatkan di level psikologis juga 1.24. Kemudian harga berhasil menembus support sebelumnya ya. Dan terjadi pullback ya, maka support di sini menjadi resisten. Makanya di sini berhasil diuji juga dan ini sudah menjadi resisten ya.
Jadi bisa dikatakan ini area valid ya seperti tadi. Kemudian selanjutnya major level. Major level ini semakin banyak area, semakin valid. Intinya kita cari yang paling banyak disentuh. Ya, contohnya di sini. Nah, ini bisa dilihat, ini ada beberapa kali menguji level resisten ya. 1, 2, sini walaupun seolah-olah dia naik ya, tadi di sini false breakout, tapi ternyata dia malah pullback atau berlawanan ya arahnya. Ini juga diuji lagi resistennya, kemudian diuji lagi. Ini semakin banyak berarti ini semakin kuat resistennya. Nah, maka dari itu ini yang terakhir di sini tidak berhasil juga untuk menembus level resisten. Dan pada akhirnya dia harga akan turun ke bawah. Kemudian kita bisa ambil contoh lainnya. Ini yang tadi false breakout ya. Seolah-olah harga sudah menembus resisten sebelumnya, tapi ternyata balik arah dan pada akhirnya dia malah ada terjadi perubahan tren. Kemudian selanjutnya breakout. Nah, ini adalah level psikologis. Contohkan di harga emas ya. Seperti yang kita tahu ya, tadi sempat harga emas itu level tertinggi ya, sampai 2000-an. Mungkin kita di sini kita ambil contoh harga psikologinya di level 2000. Setelah harga emas mencapai level 2000, maka terjadi pullback ya, sempat terjadi pullback yang lumayan dalam juga, dan pada akhirnya mencoba untuk mengetes level tertinggi lagi di harga 2000-an. Kemudian kalau kita menggunakan level psikologis lainnya, di sini juga di level 1950. Di sini juga terjadi beberapa kali pengujian di level resisten ini. Pada akhirnya dia juga menembus harga dan sampai menuju ke level tertinggi baru. Kemudian biasanya di 1900 juga sama, pasti akan ada reaksi dari level psikologis, baik itu pembentukan support ataupun resisten. Nah, ini juga sama di level 1950. Ini resisten ya, berhasil ya, maksudnya level psikologisnya valid. Akhirnya dia turun, kemudian diuji lagi di 1950, turun lagi, kemudian di sini di sekitaran 1900 turun. Ini bisa berlaku untuk support ataupun resisten. Itu level psikologis. Kemudian selanjutnya swing high dan swing low. Ya, swing high itu bisa di swing high dan swing low itu kurang lebih mirip seperti zone ya. Di sini swing high, swing low. Nanti di sini akan ada reaksi dari harga ketika dia akan bergerak jadi di sekitaran sini. Nah, ini contohnya juga baru bereaksi di harga di sekitar bulan Februari ya. Dia harga sempat menyentuh dan melebihi dari level swing high sebelumnya. Pada akhirnya dia kembali ke bawah ya, cukup signifikan juga. Dan ini pun sama nih, harga mencoba untuk break ya, ini sebelum break ya. Karena kita tidak tahu harga setelahnya. Ini mencoba untuk break ya di sekitar swing high sebelumnya. Tapi pada akhirnya dia sempat pullback terlebih dahulu dan pada akhirnya dia sudah break ya ke level baru. Dan pivot point ini menggunakan yang untuk lebih mudah, biasanya bisa menggunakan yang instan itu menggunakan kalkulator pivot point ya. Jadi nanti di kalkulator
mencerminkan nilai high, low dan juga close-nya, maka akan terbentuk level-level dari pivot tersebut. Contohnya di sini saya biasa menggunakan kalkulatornya di sini, menggunakan aplikasi, menggunakan website Babycrips. Tinggal diinputkan harga tertinggi, harga rendah, open price-nya juga diinput, juga close. Tinggal calculate, nanti di sini akan ada terbentuk pivotnya ya, nilai pivotnya berapa, supportnya patokannya berapa, resistannya pun berapa. Coba kita contohkan saja ya, dari harga emas, dari harga sebelumnya, harga open 1936, harga opennya 1936, kemudian high-nya 1970, 1930, low-nya 19. Harga close-nya di 19. Nah, maka di sini sudah langsung secara otomatis ya. Ini nilai pivotnya, terus ini bisa dijadikan support 1 ya, support 1, support 2, support 3. Ini juga bisa dijadikan patokan resistennya. Resisten 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan ini adalah semacam variasi saja ya. Ini bagi teman-teman yang ingin melihat detailnya bisa dilihat di sini. Ini rumus-rumusnya secara detail. Tapi pada umumnya menggunakan nilai ini yang paling basic ya, paling basic. Ini paling dasar untuk menentukan beberapa poin gitu ya. Jadi teman-teman bisa dijadikan acuan juga untuk menentukan entry exit di area support atau resisten. Kemudian selanjutnya support point juga support point juga kemudian. Nah ini terlalu banyak garis membingungkan. Contohnya ini kesalahan yang terjadi biasanya. Kita mungkin akan menggunakan time frame yang kecil ya. Nah, di time frame yang kecil ini kita mungkin bisa lihat ada beberapa level resisten yang bisa kita lihat. Mungkin orang banyak yang menandai level-level resisten seperti ini ya. Ini resisten atau support juga di sini. Kemudian di sini juga kan banyak yang tersentuh. Kemudian bawah sini. Pada akhirnya ini akan membingungkan dan terlalu banyak gitu. Nah, dari itu kita bisa sederhanakan. Mungkin kita bisa melihat di time frame yang lebih besar saja. Gitu. Tadi mungkin kita hanya menggunakan time frame yang besar, bisa di 4 jam ataupun daily ya. Karena balik lagi ini adalah zona ya. Nah ini jadi hanya satu saja di sebelah sini. Mau ngerti apa enggak? Jadi lebih sederhana. Kemudian juga supportnya. Nah, ini beberapa kali diuji di area sini ya. Walaupun di bawahnya sempat terlihat dia akan mengalami downtrend ya, ini false breakout. Jadi ini jauh lebih sederhana ya. Seperti itu. Selanjutnya contoh selanjutnya. Nah, ini bagaimana cara kita setelah kita mengetahui support level-level support dan resisten ini, maksudnya ini kita bisa menunjukkan terjadinya tren. Kemudian kita juga bisa menentukan posisi entry dan juga exitnya di mana. Oke. Contohnya di sini kita harus tahu dulu ya untuk tren ya. Contohkan di sini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tren itu terjadi ketika
ketika membentuk suatu pergerakan harganya, di mana ini level tertinggi sebelumnya, kemudian ini dia membentuk low baru, kemudian di sini ada lower high, dan di bawah sini lower low. Nah, jadi bisa kita simpulkan ketika harga sudah melebihi di level support di sini, harga sudah melebihi level support terendah pada saat itu, maka bisa disimpulkan bahwa tren akan terus berlanjut ya, akan berlanjut melanjutkan tren dari yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ini contohnya, bisa lihat juga, ini harga tertinggi sebelumnya, kemudian di sini low-nya, di lower high, lower low, high lower low. Ini juga bisa, nah ini setelah kita mengetahui ini, kita bagaimana cara menentukan entry dan exit-nya. Nah, biasanya setelah kita break di sini agar lebih efektif, katakan kita di sini membuat garis support sebelumnya, kemudian harga sudah berhasil menembus dari support sebelumnya. Nah, untuk entry-nya sendiri, karena kita berasumsi bahwa yang kita lihat di sini adalah trend downtrend gitu ya, maka kita bisa melakukan entry atau sell di area dari support ataupun resisten tadi ya. Maka kita entry-nya di sini. Gitu. Misalkan ini kita setting SL-nya di atas area support ataupun resisten sebelumnya. Targetnya sendiri kita bisa di yang terendah ya, di level ini, di support selanjutnya, ataupun kita bisa lebih jauh lagi sesuai dari support. Set di sini targetnya. Nah, ini untuk menentukan ya. Jadi teman-teman bisa lebih bisa lebih memaksimalkan gitu dibandingkan ketika ternyata harganya tembus break ke bawah, terus teman-teman langsung melakukan penjualan gitu di bawah, dan stop loss-nya katakan tetap di atas level support sebelumnya. Tetapi yang terjadi walaupun berhasil, kita bisa melihat di sini perbandingan antara resiko dan juga reward-nya atau risk reward rasionya di sini kurang begitu bagus gitu ya. Maka dari itu, ketika harga berhasil tembus, yang berhasil tembus ini adalah level support, bisa kita asumsikan bahwa level support tersebut akan berubah menjadi resisten. Maka kita bisa menunggu harga pullback terlebih dahulu sampai ke sekitar area support sebelumnya, karena di sini masih level seperti resisten. ada kayak istilah-istilah Setelah STD kita dan melakukan tapi ini yang gedenya ini kan jauh iya lebih tahu ini masih bayi bagus, maksudnya ini yang bisa perbandingan gede antara atau resiko ini yang merah dengan bisa gede kan rewardnya. jadi soalnya kan ada dalam buku Targetnya cukup kecil, tapi karena di sini harganya sudah oh iya balik berarti arah, kecil dong nanti jadi kita mendapatkan harga yang terbaik lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan di sini kita katakan kita SL-nya sedikit di atas area support sebelumnya. Maka kita lihat di sini perbandingan antara resiko dibanding dengan rewardnya jauh lebih baik. Jadi ketika ternyata harga berbalik arah atau trennya berbalik arah, jadi ke atas gitu ya, maka kita hanya meresikokan sedikit, walaupun kena SL gitu, tapi ya resikonya hanya sedikit dibandingkan ketika kita sukses ya jauh lebih banyak. Sehingga dalam jangka panjang, walaupun kita loss beberapa kali, sekalinya kita profit, itu bisa menutupi kerugian dari sebelumnya. Sehingga yaitu gimana pentingnya kita memahami support dan juga resisten. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah menggunakan Fibonacci. Dan contohkan lagi. Fibonacci di sini menggunakan menarik garis dari
swing high ke swing low. Geli banget masuk. Maka bisa kita lihat juga di sini akan terjadi beberapa kali pullback ya di area-area Fibonacci. Ya, ketika harga berhasil menembus di katakan level Fibonacci 0,5 ya. Kita bisa jadikan acuan di level setelah dari harga yang menembus tersebut gitu ya. Ternyata ketika katakan harga berhasil menembus 0,618 ini, maka level acuan kita selanjutnya adalah 0,786 ini. Jadi kita bisa menentukan katakan penjualan di menggunakan pending order ya di level 0,768 dengan stop loss kisaran katakan di level 1 di sini. Kemudian targetnya di ini juga membantu ya teman-teman untuk menentukan entry poin yang lebih optimal, di mana tentu saja resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan reward yang akan didapat nantinya. Ini bagaimana menggunakan Fibonacci retracement. Ya mungkin itu ya teman-teman, sekilas dari bagaimana cara menentukan support resisten, tips-tipsnya, dan juga bagaimana memaksimalkan profit ya dengan kita mempelajari support dan resisten. Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita masih ada waktu ya, sekitar jam 5 sampai jam 5. Atau ada penjelasan yang kurang jelas juga bisa ditanyakan sebenarnya. Silakan teman-teman. Tidak terlalu sebenarnya simple ya untuk menggunakan analisa ya, support dan resisten itu cukup powerful gitu apabila digunakan dikombinasikan juga dengan indikator ataupun faktor-faktor lainnya. Cukup dengan menggunakan itu saja juga bisa sangat-sangat powerful dan bisa profitable gitu. Jadi di sini ada satu pertanyaan, kalau trennya turun, contohnya bagaimana? Oke, dia. Saya share screen. Tren turun, oke. Tren turun itu kemarin kan kita sudah bahas tren ya. Tren turun itu kita patokannya ini, cukup ini aja patokannya. Mudahnya di sini adalah harga tertinggi ya. Ini harga tertinggi. Kemudian membentuk harga terendah. Kemudian dia sempat pullback ya, jadi lower high. Dan ini patokannya itu di sini ketika harga berhasil menembus level terendah sebelumnya ya. Sini level low sebelumnya, maka bisa dikatakan ini adalah indikasi kelanjutan tren gitu. Nah ini juga kan tadi contohnya nih. Ini basicnya ya, harus membentuk struktur dasarnya itu, struktur dasarnya itu high. Ini harga high itu harga tertinggi, harga terendah, kemudian di pullback dan dia berhasil menembus harga terendah sebelumnya. Jadi high, low, bisa kita tandai ya. Ini level ya, harga high, harga tertinggi, bisa katakan. Terus kemudian low. Ini ada lower high. Ini lower low. Lower low atau enggak low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi ini berhasil menembus. Ini patokan struktur dasar untuk menentukan tren. Ya sudah, kita langsung aplikasikan saja. Tadi ini kan sudah membentuk dari harga high, harga low, kemudian lower high, lower low. Nah, terus selanjutnya seperti apa? Nah, ini katakan kita belum tahu ya. Ini kan sudah membentuk downtrend ya. Ya sudah, kita bisa saran saya tetap menunggu harga pullback terlebih dahulu.
harga pullbacknya kemana? Ke area resisten sebelumnya. Karena yang tadi kan ada area ini di mana level resisten, level support belum di resisten. Maka kita berasumsi bahwa area di sini area ini adalah akan menjadi resisten. Sudah kita lakukan pending order, berarti selingan ya di sini, dalam artian di sini selingan di area sekitaran support sebelumnya. Jadi nanti ketika harga pullback dan otomatis akan membuka pending order kita, harga akan bergerak melanjutkan tren sesuai dengan ya apa yang kita analisis sebelumnya. Namun bila mana ternyata harganya balik arah karena kita sudah memasang stop loss, ya sudah, kita akan menganalisa kembali gitu. Seperti itu ya. Itu untuk downtrend, sedangkan untuk uptrend itu sebaliknya. Singkatnya seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas bisa di komen lagi untuk Pak Turi ya. Kemudian selanjutnya, silakan teman-teman untuk yang akan bertanya bisa diketikkan ya di kolom chatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat breakout terkadang suka ada false breakout, apakah kita bisa mengetahui solusinya? Ya, ini kembali lagi ya, kita tidak bisa mengetahui harga akan bergerak kemana, ya, baik itu uptrend, downtrend atau sideways gitu ya. Yang bisa kita lakukan tentu saja kita menggunakan yang namanya money management atau risk management. Jadi ketika kita kena false breakout ya sudah gitu, itu udah satu SL aja. Ketika ternyata harganya berbalik arah, ya sudah kita fokus di sini. Tapi tentu saja ya dibandingkan profit. Tapi untuk false breakout sendiri ya kita bisa, karena tadi sudah dijelaskan bahwa resisten atau support itu adalah zona, ya kita bisa sedikit antisipasinya SLN di atas dari level signifikan support atau resisten tersebut gitu ya. Seperti itu. Sorry. Ya intinya itu. Jadi kalau false breakout gimana? Nah, caranya ya kita harus antisipasi beberapa poin lah di atas level dari support atau resistennya. Tapi ternyata masih salah juga, ternyata malah SL. Terus harus kayak gimana? Ya sudah gitu, berarti itu sudah pas aja gitu. Tapi selama kita menggunakan money management yang baik, pasti kita juga akan bisa menganalisa ke trading selanjutnya gitu. Karena opportunity di trading ini sama opportunity yang langsung. Jadi jangan ya teman-teman, jangan terpaku di satu saja ini, karena masih banyak lagi kesempatan yang bisa didapatkan. Selanjutnya, oke. Semoga cukup menjawab ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa terjadi gap ya di chart ya? Pertanyaan. Share screen lagi. Ini sebelumnya setahu saya ada gap. Nah ini gap ya. Gap di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah sebuah gap. Kita pindahkan ke yang lebih kecil. Gap itu lonjakan harga ya, bisa dibilang ya singkatnya.
Masih mau pakai seperti itu. Nah, ini adalah gap ya. Kenapa bisa terjadi gap? Intinya di sini perbandingan antara supply dan demand itu sangat-sangat jauh gitu ya, sehingga di mana ya ketika perbandingan tersebut ada semacam bisa dibilang ketika akan marketnya tutup gitu ya, ada perbandingan antara supply dan demand yang cukup signifikan. Jadi ketika ada open candle yang baru itu tiba-tiba ada lonjakan harga. Katakan di hari biasanya kan close market itu katakan di hari Jumat. Nah, karena ada satu momen bisa dibilang ya fundamental, ya ada satu momen faktor yang paling besar di hari Jumat, kita itu rilisan kita di hari Jumat tersebut, tetapi marketnya akan segera tutup gitu kan. Nah, maka dari itu ketika hari Senin karena terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada hari sebelumnya, tetapi malah tutup, ya sudah ketika hari Senin ketika dikalkulasikan ulang maka ya menjadi gap. Nah, gitu ya, seperti itu ya definisi singkatnya. Gitu. Jadi intinya perbandingan antara supply dan demand itu sangat signifikan maka terjadi gap. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, semoga bisa membantu. Iya, jadi kelas apa? Jadi kelas apa? Enggak, dia kan gue salah ngasih sih. Aduh, gue kasih yang $2, rasanya gue bikin $1.000. Gue udah beli $1.000 tuh. Dia udah bawa rubah. Nah, gimana? Dia gak baca ini. Aduh, Dia baca ini, lama di 200, ini 1000. iya salah. Terus dia jawab gimana? Dia tanya tuh, Pak mau deposit berapa? Aku bilang kan, $52, $2 katanya. Aduh, salah bikin gue anjing itu. Karena kita tetap harus memantau tidak hanya teknikal melainkan fundamental juga. Jadi juga tidak bisa dijadikan patokan ya. Walaupun harganya naik ya bisa dibilang selama ada alasan yang kuat pasti akan terus naik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, di Nasdaq 100 ya. Ini mungkin untuk detailnya Maxco bagian Nasdaq 100 di berapa ya? Mungkin ini teman-teman yang bisa langsung cek saja ya, karena ini berkaitan dengan di sini tergantung dari gerakan harganya sendiri. Langsung cek ke Maxco di Nasdaq 100. Ini tidak fix ya, sesuai dengan gerakan harga di pasar. Apakah akan terus turun? Kalau saya melihat dari sisi Dan yang paling di antara lu tidak paham tuh. masih akan karena di sini bisa tarik trend line. Kita di sini sudah berhasil lulus ya 2000 signifikan ya di sini. Ini berhasil lulus kemudian balik arah dan di sini juga ada sempat lulus kembali. Saya katakan masih dalam trend. Tapi saya kalau misalkan
sini ketemu pending saling sekitaran area signifikan support atau resisten swing high di sini. Nah ini targetnya di area paling bawah di sini. Ini kalau teman-teman ingin melakukan opsi short ya penjualan, kalau saya analisa di sini technical analisis harga masih lagi. Silahkan saya ada waktu sekitar 7 menit ya. Ini dan kedepannya pun kita masih banyak ya yang bisa kita bahas ya. Nanti juga ada pola-pola candlestick ya. Kemudian ada di analisa trend, structure kayak seperti apa gitu. Masih banyak yang bisa kita bahas dari sisi technical analysis. Jadi ya diharapkan teman-teman bisa join setiap minggunya ya. Oke, ini masih ada waktu. Silakan. Mungkin beberapa pertanyaan lagi sebelum kita akhiri dari pembahasan seputar sesi ini. Ya dan saya juga mengingatkan ya ke teman-teman sekalian bahwa kita ya ada sesi webinar 3 kali dalam seminggu, mana hari Senin kita akan membahas mengenai trading knowledge ya. Masuk di dalamnya ada mengenai technical analysis, fundamental juga akan dibahas, juga sentimen ya dari sisi analisisnya. Dari hari Rabu dan lebih fokus mengenai berita-berita ekonomi yang tidak lagi hot atau topik ya, dan berkaitan dengan beberapa pair yang hot lah yang dibahas Yang mana? yang tadi bapak yang Besok kayaknya. Itu saya jual ke Pak Anto, saya lagi 2, saya mau deposit. ya diharapkan teman-teman bisa join ya, juga teman-teman melihat market secara keseluruhan. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana kalau kita misal $10 oke, ternyata lanjut. Ini setahu saya ya, ini kan karena kalau sebelumnya ini terlalu kecil ya untuk trading ya. Misalnya $12 ya, seharusnya ini sudah cukup. Ini bisa dispesifikkan contohnya barangkali yang lebih realistis atau dari akunnya tradingnya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri. Silahkan. Dan untuk pembahasan hari Rabu nanti mungkin ada pembahasan khusus ya. Hari Rabu kita akan membahas mengenai robot ya. Kita sering dengar juga ya akhir-akhir ini Indonesia ini akan membahas mengenai robot ya, investasi robot seperti apa ya, robot trading cara kerja seperti apa, akan dibahas lebih detail ya nggak sih? di hari Rabu. Dari pinter deh orangnya. Iya. Iya. Ini bisa dikaitkan juga dengan investasi Iya nggak sih? atau seperti Dina, apa gitu ya. ayo kita ke FM. Beli di FM. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Hari ini Deposit Bapak, besok ini untuk beginner Kenapa? mau ngambil taklaring, saya jadi request sarankan pagi nggak bisa. Apa itu Kalau taklaring? pemanggilannya besok jam 2 sampai jam 3. dingin gitu ya, dalam artian ya teman-teman bisa semampu Iya, sesuai jadi dengan request pagi emang pemanggilannya di jam berapa Ambil cash. dari 100. Bukan taklaring dulu Pak, biar cair Pak. berapa yang Disarankan ngambil ya sebisa ini? mungkin yang Itu pasti di kantor. gunakan dana $10,000 enggak? yang Buat bisa pemula dibilang ya ini
siap untuk resikonya ya, resiko yang akan dihadapi oleh teman-teman. Jadi sebisa mungkin menggunakan demo dulu gitu ya, pelajari lebih dalam, menggunakan uang real. Nah, nanti setelah teman-teman mungkin ada dana lebih dan siap untuk diresikokan, ya sudah depo. Nanya di Katakan itu. 100 dolar juga Gede oke gitu dari saya. kayak Itu. depo paling Itu mungkin saran dari saya ya, tapi pada akhirnya kita harus tetap menggunakan, ya kita tetap trading menggunakan manajemen yang baik ya, dalam artian resiko ataupun loss ya, tentu saja ya trading pasti akan mengalami namanya ya naik turun ya, volatilitasnya pasti makanya kan kita depo-depo dari zaman bala. ya. Tetapi dengan trading yang baik, 100 juta Pak. yang pasti sih loss Siapa yang jawab tuh? itu dari profit. Dan di luar sana banyak juga orang yang sudah bisa trading for living gitu ya, Oh, makasih ya Pak. dari profit trading seperti itu mungkin ya. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan sore hari Iya, ini. lebih enak Semoga sedikit membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan insight ya, menggunakan, ya khususnya menggunakan technical analysis. Nanti akan kita bahas ya lebih dalam lagi, tentu saja di setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk terus gali lagi sampai bisa ya trading for Kayak gitu living. udah lama banget, Bapak udah disuruh keluar. Ya mungkin sekian dari saya. Gede Saya undur amanah. diri. Dari Syed Belum Ibrahim. deposit. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oh bukan gue IGD Amanah, bukan Sudarma. Saya sama aja deh. Enggak. Namanya Gede Amanah. Oh kamu Afid. Di sini Bapak Udah keluar nih. tahu untuk cara transaksinya atau belum? Keluar. Ya. Nah, live. Gitu Bapak. Kalau gitu Bapak saya bantu jelaskan dulu ya Pak mengenai DCFX ya perusahaannya. Jadi untuk DCFX atau Deal Harian Futures Iya. ini sudah regulasi oleh Bapepti. Sebelumnya Bapak sudah lagi menanyakan Bapepti belum. Girin ulang di live. Terus di mana kan itu mah mau absen Temporary dong. unstable. Attendance. Terus di sini Ini udah ya? apa lagi? Apaan? Ini udah. Udah. Kita sediakan dua jenis akun Pak. Ih gede. Akun Ih gede. Kalau akun jadi kalau yang akun Geo ini yang Bapak gunakan saat ini di akun Geo ini sudah sama persis. Nah, perbedaannya adalah ketika Bapak menggunakan akun Geo, itu Bapak spreadnya dimulai dari 1.045.000. Komisinya Bapak dikenakan $7 plus $1. Jadi kalau Bapak pasang $1, itu komisinya $7. Kalau Bapak pilih yang kedua, yang akun standar, itu spreadnya dimulai dari 0,8 pips, lebih besar spreadnya ya Pak. Tapi komisinya Bapak dikenakan hanya $1 per 1 lot. Dikenakan cuma 0, betul Pak, $0,1. Kalau Bapak pilih kursnya yang paling kecil, Bapak cuma dikenakan komisinya Rp1.000 Pak. Nah, Halo, selamat sore Jadi Pak. Bapak bisa menggunakan Ya selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Rini dari DCFX atau aplikasi trading yang baru saja Bapak download. maksudnya adalah kalau Bapak Ya ini dengan email Bapak yang di mata. Betul ya Pak. ya, Saya boleh panggil dengan Bapak siapa Pak? ya, Bapak bisa yang Bapak Yandi ya. 12 Bapak sebelumnya pernah trading di broker mana Bapak? ada pilihannya. Nah, nanti Bapak jangan lupa ketika Bapak membuat akun Oh belum pernah trading tapi pernah awal trading itu sekuritas. ada pilihan. Baik kalau untuk sekuritas kan berbeda nih Pak dengan trading online. Biasanya kalau sekuritas kan satu arah ya Pak ya. Bapak beli nunggunya dari dua. Kalau kita bisa berjalan dua arah. Bapak bisa ambil peluang di sell ataupun di buy. Jadi kalau untuk trading online ini jual beli secara online, di mana yang kita jual beli di sini
hanya nilai mata uang saja ya Pak, nilai mata uang Ya itu udah saja. minimal paling standar sih Pak, karena kan nanti Bapak di sini saya bantu untuk Nah, transaksi yang ini Pak, Bapak itu saya kalau yang berikan namanya untuk analisisnya. trading online itu Bapak Kalau mau sih saya ada biasanya plan kirim ke dan Pak, manajemennya Pak. teman-teman tradernya itu melalui WhatsApp. Bapak Saya kalau bisa kurang kirim lebih berarti pesannya untuk ke cara buy Bapak. dan sell-nya Yang sudah nanti cukup WhatsApp paham ya Pak, Pak? Bapak nanti bisa praktekkan dulu di akun demo Pak. Iya, Nah, akan Bu. itu. Baik, Pak kalau Dewi ini Pak, untuk kalian ini juga di CFS itu bentuknya ada Bapak pengalaman sudah sadar Hah? dan juga sudah Pak Muhafid, menjadi sorry Pak. anggota Ya Pak Muhafid sendiri regulasi sebelumnya kita sudah tradingnya di mana Pak? Nah, untuk minimal deposit kita di 200 dolar. Demonya di mana Ya, sebelumnya Pak? tapi pastinya Bapak tahu ya, kalau untuk pertahanan dana Okta. sebagian besar Oh di semakin bagus ya. Okta. Boleh punya share ibu terkait linknya. Kalau di Okta kan dia profilnya di Korea Pak ya. Hanya sebentar 15 menit. Oh yang itu sudah sudah masuk lokal. Pak. Jadi untuk WD-nya jam 6 pagi sampai jam 6 Kira ya. sore masuk ke Bapak sekitar Udah lama. 10-15 Lancar di menit, sana Pak. dan untuk minimal withdrawnya itu di 100.000 atau 10 dolar. Itu apa di sana dipandu juga Pak mengenai tradingnya. Nah, di sini Bapak ada mau tanyakan lagi nggak Pak? Misalnya untuk tradingnya atau untuk perusahaan kita Pak? Oh nomornya ada WhatsAppnya. Bapak ada nomor WhatsAppnya nggak Pak? Ada. Boleh Pak minta Pak nomor WhatsAppnya. Oh gitu. Bapak sebelumnya memang bekerja di sekuritas. Oh gini mikir dulu. Ya, nanti kalau Bapak ada kendala ya, nanti Bapak Ini boleh kirimkan apa video cara transaksi Bapak bisa bisa bisa. Bapak sebelumnya udah pernah buat NPWP belum? Dulu. Sama sekali. Nah, kalau belum, Oh, link. Kalau kita di sini biasanya WhatsApp Bapak nomornya terhubung WhatsApp ya? ya nanti nomor NPWP. Oh, tidak terhubung WhatsApp ya Pak? Email Bapak secara online cepat kalau 5 sampai 30 menit. Ya gratis Pak. Nanti Bapak bisa saya bantu. Bapak saya bantu langsung. Oh boleh, kalau coba ini kirimkan ke pesan ini di sini aja ya Pak ya? Email aja. Oh email boleh Pak. Baik, Bapak Yandi ini sudah cukup untuk Jadi nomor KTP-nya. Iya Pak, kalau NPWP wajib. Jadi ini sebagai salah satu syarat ketika Bapak ini sebenarnya sih nggak mempengaruhi Bapak, jadi Bapak nggak perlu takut. Bapak tuh harus bayar pajak berapa. Iya betul. Ini cuma sebagai saja formalitas ya. Iya benar Pak, tinggal di-upload aja Bapak. Ya, kalau Bapak mau ada kendala, Bapak di aplikasi DCFX apa di MetaTrader? Ya, mungkin di sini nanti kan kalau Bapak sudah misalnya Oke ya, nanti DCFX ini. kita, Bapak kita masukkan Kalau di ke aplikasi sini. DCFX kan nanti Jadi ada nanti setiap harinya kita aplikasi yang bayar bisa besar. sama kita. Nanti juga biasanya kalau di kita nih Pak, Bapak bisa langsung lihat Google, klik Zoom gitu ya, YouTube, Instagram, biasanya ini ada langsung dari analis kita gitu untuk webinar. Setiap harinya pasti ada Pak dan akan di-share di grup gitu. Aku Baik, Pepsi. bisa ya Pak? Iya, karena kan Bapak sudah pengalaman kerja di sekuritas ya. Oh gitu. Kalau kayak gitu mah berarti lebih enak dong Pak kalau untuk tradingnya ya. Baik Bapak. Nanti Rini coba kirimkan. Biasanya kan Bapak menggunakan aplikasi MT4 atau pernah Pak Oke, menggunakan siapa aplikasi Mofi? Oh siapa? Nanti semoga lancar ya Iya. Pak. Jadi di sini kalau trading di kalian Pak atau di Selamat. CFX